Baik, masih di 99,9 FM dan tentunya juga live streaming di via Facebook Radio Suara Informatika ya. Nah, tentunya di suasana siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial bersama Ketua Aptikom Provinsi Riau Bapak Dr. Muhardi MKom ya. Nah, alhamdulillah di studio kita sudah hadir, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, tentunya mungkin sedikit kita sebelum wawancara cuma ingin bertanya nih sama Pak, bagaimana nih pengalamannya? Mungkin ini sudah keberapa kali nih ke Dumai ini Pak? Ke Dumai ini udah sering ya? Sudah sering ya? Sudah sering. Nah, Apalagi semenjak tol perjalanan kita sudah lancar ke Dumai. iya. Jarak tempuhnya apa? Hmm. Jam tempuhnya jauh lebih singkat. Jauh lebih singkat ya. Nah, tentunya di siang hari ini Pak, mungkin dibanding 10 tahun yang lalu apa nih perkembangan yang Bapak rasakan dari tol apa namanya itu bukan tol itu aja. Kota Dumai memang akan menjadi sebuah sebuah magnet ya. Iya. Sebuah magnet jadi kota industri Mhm. untuk investasi. Iya. Karena memang jarak tempuh dari ibu kota provinsi Kota Pekanbaru ke Dumai sudah dipangkas sangat pendek sekali. Mhm. Sehingga aktivitas transfer barang, transportasi orang dari Iya. kota Dumai menuju Pekanbaru Mhm. ya, dan juga pelabuhan di kota Dumai itu pasti akan naik secara signifikan. Oke, nah langsung saja kita ke yang ingin penting sekali nih, banyak masyarakat nih yang belum tentu nih, yang belum tahu nih Pak ya, Aptikum itu sebenarnya apa sih? Di Indonesia ini kan ada perguruan tinggi ya, jadi Iya. perguruan tinggi itu mempunyai berbagai macam program studi. Mhm. Nah, jadi ada di sekolah tinggi, ada di akademi, ada di institut, ada di universitas. Nah, sekolah tinggi program studinya pasti mereka mempunyai program studi komputer. Iya. Nah, program studi komputer ini melebur menjadi satu, membentuk sebuah organisasi, yaitu organisasinya namanya Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer. Nah, jadi semua program perguruan tinggi yang mempunyai program studi informatika bergabung di Aptikom. Yo gitu ya. Jadi berarti ini khusus memang untuk yang namanya sekolah tinggi ataupun kampus yang berbasis komputer ya Pak? Ya, berbasis komputer, berbasis IT. Oh, berbasis IT ya. Nah, tentunya itu yang kalau Aptikon Dumai itu ada berapa banyak ini Pak kampus yang tergabung ke dalam Aptikon ini? Di Provinsi Riau ada sekitar 25 kampus 25 kampus ya. yang mempunyai program studi informatika, termasuk STMIK Amik Dumai. Iya. Nah, dari 25 ya, Pak? 25 Dari kampus. 25 dari kabupaten mana paling banyak nih, Pak? Yang Ataupun paling banyak kota? itu ada di Kota Pekanbaru. Jadi dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, yang paling banyak itu kampus IT itu ada di Kota Pekanbaru. Kota Pembaru. Nah, kemudian memang ada 2 kabupaten kota yang belum ada program studi IT-nya di sana. Jadi tentunya bicara tentang banyak atau sedikitnya nih Pak, baik di kota maupun di desa nih yang namanya IT ini kan sekarang sudah sangat pesat perkembangannya Oh Pak. iya, Ya kan? Nah, jadi peran dari Aptikom sendiri untuk kampus-kampus ataupun sekolah tinggi yang tergabung di Aptikom ini apa saja nih Pak? Nah, Aptikom di sini mempunyai peran adalah sebagai Motor ya. Perguruan tinggi itu mau mencetak lulusannya seperti apa. Jadi di Aptikom itu sudah didesain grand design kurikulum. Oh gitu ya. Nah, jadi kurikulum inti komputer itu ada di Aptikom, kemudian perguruan tinggi bisa mengadopsi kurikulum tersebut. Nah, kemudian sekarang oleh pemerintah dengan Kementerian Mas Nadiem kita sekarang, Iya. jadi keren namanya, panggil Mas ya. Mas Dandim ya. Dengan Pak Menteri kita sekarang. Nah, Aptikom itu untuk akreditasi Iya. mempunyai LAM. Namanya adalah Lembaga Akreditasi Infocom.
informatika dan komputer. Oh gitu Jadi ya. perguruan tinggi ini kan wajib untuk akreditasi. Iya. Nah, akreditasi itu adalah suatu penilaian ya, dari masyarakat tentang standar perguruan tinggi yang ada kita di Indonesia. Yang menilai itu nanti adalah dari BAN PT. BAN PT ya. BAN PT. Tetapi sekarang BAN PT melimpahkan kepada LAM Infocom. Oh gitu ya. Jadi LAM Infocom ini memang khusus juga untuk yang di IT aja ya Pak? Iya, khusus untuk program studi IT. Jadi semua program studi IT nanti akan diakreditasi oleh LAM Infocom. Tetapi untuk akreditasi institusinya itu masih tetap BAN PT. Oh gitu. Nah itu kita berbicara itu efek ataupun hal yang akan didapatkan dari kampus ataupun sekolah tinggi yang tergabung di Aptikon ini. Nah kalau untuk efek ke masyarakat sendiri apa ini Pak sebenarnya Aptikon ini? Ada enggak? Kita dari dosen-dosen kita itu ada pengabdian masyarakat, ya, edukasi ke masyarakat, bagaimana perkembangan IT, bagaimana menggunakan perangkat-perangkat IT dengan baik, gitu. Jangan sampai nanti masyarakat terkena undang-undang ITE, ITE kita, nah karena banyak berita-berita hoax yang di-share di media sosial, nah itu juga kita aktif ya, untuk bersuara di situ. Oh gitu ya Pak. Nah tentunya nih ini juga ada sedikit pertanyaan menarik nih Pak ya. Selain untuk mensupport ataupun menjadi motor dari ibaratnya penggerak lah dari kampus ataupun sekolah tinggi IT ini. Nah program yang sudah berjalan selama Aptikon ini berdiri ini apa saja nih Pak atau langsung berefek ke kampus ataupun sekolah tinggi tersebut? Kalau untuk kampus kita support di akreditasi kampus, kemudian kepada dosen-dosen kita melaksanakan beberapa kali training ya. Seperti dosen mau upgrade ilmunya tentang pemrograman Java, kita pernah kerjasama dengan Oracle ya, mengadakan training. Kemudian juga untuk dosen-dosen pengabdian masyarakat kita terlibat di tahun 2016 itu Smart City Kota Pekanbaru. Oh Smart gitu ya. City Madani Kota Pekanbaru. Nah itu dosen-dosen kita terlibat di sana, bikin grand desainnya, kemudian pengabdian masyarakat. Ya sekarang Smart City-nya sudah jalan ya. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Tentunya mengingat waktu juga ya. Bapak kan sekarang berada di kampus IT nih ya, di kampus STMIK Dumai dan AMIK Dumai. Nah, mungkin bisa Bapak kasih gambaran apa nih yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan dari kampus AMIK Dumai ataupun STMIK Dumai ini, Pak? Kalau saya melihat kampus ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya, gedungnya sudah megah, area lahannya luas, ya, di tengah kota juga. Nah, yang saya rasakan mungkin perlunya adalah sisi promosi saja. Sisi promosi ya. Promosi ke masyarakat, bagaimana masyarakat luas bisa lebih kenal lagi dengan STMI AMIK Dumai, ya, baik itu di institusi pemerintahan, di swasta, mungkin bisa menjalin kerjasama ya, MOU, ya mungkin penempatan mahasiswa kita magang di institusi pemerintah, di swasta, karena di Dumai ini banyak sekali perusahaan-perusahaan kan yang bisa tempat magang mahasiswa. Nah, apalagi sekarang dengan adanya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, sehingga mahasiswa itu ya 3 semester bisa magang di perusahaan, sehingga gitu mereka ilmunya itu didapat langsung dari dunia kerja gitu. Apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan apa yang dihasilkan di kampus itu tidak ada gap lagi ke depannya. Kira-kira seperti itu. Nah, oh iya nih Pak, tadi terakhir ya, saya juga sempat lupa nih. Ini kan kita dalam kondisi yang namanya pandemi nih ya, COVID-19 nih ya. Nah, apa nih pergerakan yang harus dilakukan kampus-kampus ataupun sekolah tinggi nih atau di bawah naungan Aptikom sendiri? Apa nih
Karena kan sekarang kan untuk apa? Untuk belajar tatap muka ya kan masih dibatasi beberapa Batasi, wilayah betul, ya. ya. Nah, mungkin dari Aptikom bisa menjabarkan ataupun menjelaskan bagaimana nih kampus-kampus yang ada juga nih Pak beberapa kampus yang sudah melaksanakan tatap muka. Bagaimana nih Aptikom menyikapinya ini? Oh, kalau ini pertanyaannya jawabannya agak panjang nih. Ya, jangan panjang-panjang Pak. Agak Kita panjang. pede aja. Pendek aja ya. Iya. Oke. Nah, memang di suasana pandemi ini, kalau sebelum pandemi itu kampus-kampus kan pembenahan terhadap fasilitas kampusnya. Ya. Yang saya maksud fasilitasnya di sini biasanya fasilitas fisik. Ya, ya, ya. Gedungnya dimewahkan, fasilitas komputernya dan lain sebagainya dimewahkan. Nah, sekarang dengan adanya pandemi COVID ini, gedung, fasilitas komputer yang canggih itu nggak bisa diakses oleh mahasiswa. Iya, 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 Nah, benar. sekarang pihak kampus itu harus beralih. Beralihnya kemana? Gedung fisik yang tadi nyata itu harus dibikinnya gedung fisik virtual yang mewah. Oh, gitu ya. Nah, gedung fisik virtual yang mewah itu yang seperti apa? Nah, sistem informasi akademiknya harus dibenahi. Ya. Sistem e-learningnya harus dibenahi. Ya, sistem-sistem yang lainnya secara virtual itu harus dibenahi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat, dosen, mahasiswa, ya, semua sivitas akademika, tendik, pustaka itu bisa mengakses fasilitas kampus via smartphone saja. Oh, gitu ya, Jadi Pak. dari manapun mereka bisa mengakses fasilitas-fasilitas itu. Nah, gitu. Umpamanya mahasiswa nih mau ngurus surat keterangan aktif kuliah. Ya. Nah, sementara kan kampus tutup nih. Ya, dibatasi gitu ya. Dalam tanda kutip dibatasi. Mereka bisa ngurus surat keterangan aktif kuliah itu dari kampung saja. Oh, dari gitu smartphone-nya. Smartphone nanti pihak kampus ngasih tanda tangan digital. Udah download, mereka mau print, mau secara soft copy ya silahkan gitu. Materi-materi kuliah juga harus dibangun gedung e-learningnya secara virtual. Oh, iya, yang ya. tersedia di sana file-file bacaannya, ya, referensinya, video-video trainingnya, video-video kuliahnya gitu. Nah, itulah yang harus dibangun sekarang itu adalah lebih kepada gedung virtual. Virtualnya, seperti Gojek itu ya, kan luar biasa kan iya, virtualnya yang kuat gitu. Iya, iya, iya. Sementara armadanya dia nggak punya. Armada pun dari pengemudi sendiri ya. Dari pengemudi sendiri. Nah, gitu. tentunya apakah sosialisasi itu sudah disampaikan di kampus-kampus ataupun sekolah tinggi yang tergabung di Aptikom ya, Pak? Sudah, kita sudah beberapa kali di awal-awal pandemi kemarin itu ya, tahun 2020 ya, 2019 ya. Ya. Nah, 2019 itu kita sudah 2020, Pak. 2020 ya. 20 awal pandemi 2020. 2020 Sekarang itu udah kita 2021. Iya, 2021 sekarang. Iya, ya. iya. Aduh, lelet juga nih. Jadi kita udah melakukan daring, Pak. Daring ya. Dari seminar online, kita edukasi semua, kita datangkan pembicara, ada yang nasional dari Jakarta dan juga ada yang kerjasama dengan luar negeri waktu itu. Itu bisa dicek di channel YouTube-nya Aptikom Riau. Aptikom Riau ya. Udah ada tuh rekaman seminar-seminar kita dari awal ada di situ semua. Oke. Jadi sobat RSI dimanapun berada di suasana siang hari ini ya, mungkin kita tanyakan sedikit lagi nih ya, harapan pun ataupun gambaran nih Aptikom ke depannya apa sebenarnya Pak, yang mungkin bisa berefek langsung ke masyarakat ataupun ke kampus ataupun sekolah tinggi yang tergabung di Aptikom ini Pak. Kalau harapan kita ke depannya adalah memang di IT ini, ya. Artinya IT ini adalah sebagai enabler, ya. Enabler bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkan secara manual lagi gitu. Manual lagi. Ya, jadi sama seperti konsepnya di smart city itu, bagaimana kita memecahkan permasalahan secara smart. Oh, ya. Nggak bisa lagi secara konvensional, harus secara smart. Karena permasalahan itu semakin hari itu akan semakin kompleks. Oh gitu ya Pak. Nah semua stakeholder itu harus terlibat di dalamnya. Sama seperti kampus ini, nggak bisa kampus itu dipecahkan oleh dosen
dan pimpinan yang ada di kampus. Hmm. Bagaimana nanti alumninya? Nanti alumni wisuda tidak bekerja gitu. Nah, jadi harus ada input dari stakeholder, harus ada input dari dunia industri, harus ada input dari pemerintahan. Kampus itu kedepannya seperti apa? Nah, itulah gambaran kira-kira dengan adanya kampus merdeka, dengan adanya belajar merdeka gitu. Oh gitu ya. Merdeka belajar. Oh ya Pak, apakah ini Aptikom ini yang tergabung di dalamnya itu yang swasta atau negeri atau semua ya Pak? Semua. Semua ya, Ya, baik jadi swasta dan negeri. swasta kita di Pekanbaru, yang negeri itu ada di Undri, ada di UIN ya, ada dua. Nah, kemudian yang semua selebihnya itu ada di swasta. Ya. Oh gitu ya. Nah, kalau udah ngomong ini, kita juga punya pertanyaan menarik nih Pak. Ya. Apa perbedaan antara swasta dan negeri ini di Aptikom ini? Kalau di Aptikom kita perbedaan antara swasta dan negeri nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, sama aja. Tidak ada Oke, beda kita. jadi sama aja ya. Jadi kalau umpama ini ada program yang menarik dari pemerintah, Iya. swasta juga bisa dapat, negeri juga bisa dapat. Nah, biasa kan lebih diprioritaskan ke negeri, Pak. Gitu. Biasanya kan, entah sekarang, berarti sekarang siapa yang berkompeten pasti bisa dapat lah program-program dari. Program-program kalau dari Aptikom semua, iya. semua anggota kita tetap, apalagi sekarang pemerintah Pak Gubernur melibatkan kita di Wadikda. Itu adalah Dewan TIK daerah. Oh, gitu. Ketuanya di Jakarta itu Pak Ilham Habibie, anak dari mantan presiden kita almarhum B.J. Habibie. Kemudian kita juga dilibatkan di desain ya, tahun ini 1 April ini mulai itu Grand Design Riau Digital. Oh, Jadi gitu ya. Riau ini secara digital 4 tahun ke depan itu mau diarahkan kemana gitu. Nah, ini akan jadi rujukan kabupaten kota. Ini lagi kita susun nih. Lagi susun ya. Riau Digital, mudah-mudahan selesai sesuai dengan target. Apakah itu akan melibatkan kampus ataupun sekolah tinggi, Pak? Pasti ya, itu akan melibatkan semua sekolah tinggi, semua prodi ya, semua prodi. Kita sudah laksanakan MOU dengan prodi. Saya lupa tanggalnya, kita laksanakan di bulan Maret kemarin itu di Universitas Muhammadiyah Riau. Di gedung aulanya, cantik. Iya. Mudah-mudahan saya sampai sana nanti ya Pak. Nah, tentunya Pak, terakhir kali ini benar-benar terakhir nih Pak ya. Mungkin himbauan ataupun harapan Bapak nih sama yang masih enggan untuk kuliah apa nih Pak? Kalau enggan untuk kuliah itu memang apa ya, support dari diri kita sendiri. Iya. Nah, karena memang jangan diri kita ini dibelenggu gitu. Oh, saya nggak bisa kuliah karena nggak punya uang. Saya nggak bisa kuliah karena saya jauh dari kampus. Nah, dengan adanya IT sekarang, bisa ke warnet, bisa dari smartphone kita cari wifi gratis di kantor camat, di kantor mana gitu di sekolah-sekolah. Cari peluang-peluang beasiswa. Jadi belum Ya, apalagi sekarang ada dengan sistem bidik misi, ya, dengan berbagai macam yang ditawarkan oleh kampus, yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai patah semangat untuk berkuliah. Apalagi kayak di Kota Dumai ya, silakan akses ke STMI Ami Dumai. gitu itu yang ya. paling dekat. Sekarang kan lagi penerimaan mahasiswa baru kan? Iya, lagi promo besar-besaran juga nih Pak, karena kita juga apalagi ada promo kan? promo kalau untuk Amik Dumai sendiri itu diskon 100% uang pembangunannya Pak, tanpa bayar. Nah, tapi kalau untuk STMIK 50%. Nah, berarti STMIK Amik Dumai diskon 100% uang pembangunan Untuk Amik Dumai. itu Amik Dumainya. Iya. Itu Amik Dumainya berarti sudah tidak perlu lagi membangun gedung. Ah. Mungkin membangunnya yang virtual tadi, gedung virtual, gedung fisiknya nggak lagi. Gitu. Iya. Oke lah Pak, mungkin ada sampaikan salam-salam atau pesan untuk keluarga, untuk teman-teman sejawat. Ya, Pak mari sendiri. kita ke teman-teman, ya mari kita support pemerintah, mari kita support organisasi kita di Aptikom ya, kegiatan kita training secara online, ada webinar secara online, kita saling berkolaborasi. Kemudian kepada masyarakat ya, kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah COVID ini cepat berlalu. Amin. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Iya.
Baik, Sobat Resi dimanapun berada di sana siang hari ini, sebenarnya kita masih banyak cerita bersama Ketua Aptikon Provinsi Riau ini ya. Cuman karena waktu juga nih sebentar lagi mau azan ya, tentunya Pak Ketua juga mau siap-siap nih ya. Oke Pak Ketua, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya di studio kita ini, di studio Radio Kampus Teknik Dumai Damit Dumai. Dan terima kasih juga nih atas ilmu-ilmu yang bermanfaat yang sudah disampaikan di sini, Pak. Ya, Dan sama-sama. tentunya sampai di sini kita akhiri wawancara eksklusif kita bersama Ketua Aptikom Provinsi Riau bersama Bapak Dr. Muhardi Mkom ya di siang hari ini. Sampai jumpa dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kau jadikan